Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Survei Peta Tingkat Kemampuan Bahasa Inggris terhadap Pemandu Wisata. Sebelum kami membacakan presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan partner saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Inas Jamal. Di sini saya bertugas sebagai perencanaan. Dan yang kedua ada Vera Holidatul Islamiyah yang bertugas sebagai penyusunan hasil penelitian. Yang ketiga ada Revika Nanda bertugas menyeleksi sumber data dan artikel. Yang keempat ada Sylvia Kotrinada yang bertugas untuk mengumpulkan data dan sumber. Yang terakhir ada Aura Nurfadila bertugas untuk editing dan coding. Slide selanjutnya. Latar belakang. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris pemandu wisata adalah aspek utama dalam meningkatkan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Pasca pandemi, pemerintah mulai memanfaatkan kembali sektor pariwisata di berbagai tempat dengan menggabungkan kembali promosi pariwisata. Slide kedua akan dibacakan oleh Vera. Selanjutnya ada latar belakang dan di sini ada 4 poin penting. Yang pertama ada tujuan riset. Tujuan riset yaitu untuk pemetaan kemampuan berbahasa Inggris pemandu wisata. Nah, selanjutnya ada manfaat riset. Riset ini bermanfaat sebagai studi awal dalam Grand Plan peningkatan SDM di sektor pariwisata, khususnya pemandu wisata, diharapkan dengan temuan yang diperoleh dari riset ini dapat membantu menentukan arah pengembangan kurikulum yang tepat untuk meningkatkan bahasa Inggris para pemandu wisata. Selanjutnya ada temuan. Dari riset ini, temuan yang ditargetkan adalah peta kemampuan bahasa Inggris pemandu wisata, seperti tindak kemampuan berbahasa Inggris dalam berkomunikasi, tulis, dan lisan. Dan terakhir ada target luaran. Sebagaimana diungkapkan, pengembangan kemampuan bahasa Inggris pada pemandu wisata sesuai target luaran capaian yang didapatkan adalah berupa publikasi artikel dan pengembangan akun media sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori komunikasi pemandu wisata. Dalam bahasa Inggris, teori pembelajaran meliputi 4 keterampilan utama, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Pada teori komunikasi pemandu wisata itu sendiri, terdiri dari sender atau pengirim pesan, message atau pesan yang disampaikan, channel atau media yang digunakan untuk mengirimkan pesan, receiver adalah penerima pesan, dan feedback, umpan balik. Dalam konteks komunikasi, pemandu wisata, alur komunikasi tersebut sangatlah penting dan krusial, terutama dikaitkan dengan kepuasan terhadap wisatawan mancanegara dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai tempat wisata yang akan dikunjungi. Komunikasi ini tidak selalu dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bisa juga melalui komunikasi nonverbal yang tidak menggunakan kata atau bahasa, namun menggunakan tindakan dan gestur. Next. Yang selanjutnya adalah metode dan riset. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu metode penelitian, yang kedua subjek penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Pada bagian metode yang digunakan adalah dengan metode survei. Metode survei adalah pengumpulan data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan para agen dan pemandu wisata yang ada di Jember, serta yang diperoleh dengan jalan observasi dan dokumentasi.
Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah di sini subjeknya adalah pemandu wisata di Kabupaten Jember. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data akan dilakukan dengan metode angket tertutup, yaitu berupa Google Form yang disebarkan secara daring dan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan seperti opini atau tanggapan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis datanya menggunakan analisis secara statistik deskriptif atau dengan memberikan informasi mengenai data yang dipunya dan sama sekali tidak menarik inferensi atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada biaya dan agenda kegiatan ini. Biaya dari kegiatan ini yang pertama yaitu peralatan penunjang sebesar Rp1.000.000, kemudian bahan habis pakai Rp850, perjalanan Rp400, laporan materai dokumentasi, komunikasi, dan publikasi senilai Rp1.000.000. Total anggaran biaya kegiatan ini yaitu Rp3.250. Kemudian untuk agenda, untuk pengumpulan data akan dilakukan di bulan pertama dan kedua, uji kelayakan data di bulan kedua, pemasaran promosi di bulan ketiga, pembuatan laporan di bulan keempat, dan pemaparan hasil kerja di bulan keempat. Baik, saya rasa sudah cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.